Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kembali bersama saya Anjas Rialma. Welcome to back my channel Anjas Belajar Melengkapi. Tema pada hari ini masih dalam tentang ilmu. Konsepnya yang berjudul menjalankan amal ibadah tanpa ilmu akan diliputi kebodohan. Baiklah, akan saya mulai. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan ikhtibar atau manfaat bagi kita semua, agar bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan yang sabar, selalu ikhlas menerima sesuatu demi mensolusikan setiap permasalahan itu dengan yang baik-baik akhirnya, sehingga apapun perkaranya kita selalu bisa menyikapinya dengan yang berakhlak mulia. Karena kebenaran itu bukan berarti kita harus kaya, berkuasa, pangkat ataupun jabatan. Namun di saat manusia memberi atau menerima sesuatu, ia selalu bersifat di tengah-tengah atau adil untuk siapa saja setelah ia melakukan sesuatu tersebut melalui perbuatan manusia itu sendiri di saat ia melakukan sesuatu tersebut. Itulah yang dikatakan kebenaran yang sesungguhnya. Sifatnya jujur yang fleksibel, adil yang bersih, jauh dari kerusakan atau ingkar dan sombong, sehingga jauh daripada perbuatan keji dan mungkar, dan terjauh dari perbuatan-perbuatan zalim lainnya seperti syirik, musyrik, munafik, bid'ah, murtad, dan kafir. Jadi perbuatan manusia itu betul-betul bersih secara 100% di saat ia melakukan kebijakan, saat apa yang ia mau lakukan untuk yang lainnya melalui pribadinya. Itu semua bukan karena ia pintar, bukan karena ia orang hebat, bukan karena ia orang benar, namun itulah yang dikatakan kebenaran Allah melalui perantaranya. Ia melakukan itu hanyalah amanah yang dijalankan atau diperantarai melalui perbuatannya. Maka dari itu, siapapun, dimanapun, kita semua harus berusaha dengan perbuatan yang seperti itu. Jadi semata-mata perbuatan itu adalah hanya untuk mengesahkan Allah, sehingga menciptakan sikap kita yang indah, perbuatan kita yang bersih. Jadi semata-mata semua hanyalah karena Allah melalui perbuatan kita. Jadi bukan karena kita yang hebat, tapi semua itu karena Allah. Tiada daya dan upaya kekuatan melainkan pertolongan dari Allah. Jadi seperti itu yang saya terapkan tentang arti dan makna menjalankan amal ibadah tanpa ilmu. Jadi ibaratnya seperti ini. Lebih baik kurang ibadah namun cukup ilmunya, daripada lebih ibadah namun tidak cukup ilmunya. Karena maksudnya apa? Ibadah itu adalah kita atau perbuatan manusia. Jadi setinggi sebenar apapun perilaku manusia itu, jika tidak atas ridha Allah, ya sudah pasti kita ibaratnya sinding atau berat sebelah. Walaupun kita benar, kita ini kan ada yang menciptakan. Kita ini manusia. Tiada daya dan upaya kita melakukan sesuatu tanpa atas izin Allah. Ibaratnya seperti itu, yang berhubungan ibadah atau yang berhubungan ke manusianya. Namun kalau ilmu itu bukan karena kita, bukan karena yang lainnya, atau karena sesuatu apapun, tapi dengan ilmu itu di saat siapapun yang melihatnya, mendengarnya, merasakannya, menjadi mengerti apa yang mau dilakukannya, apa yang mau dikerjakannya, sehingga bermanfaat untuk dirinya
dan yang lainnya. Seru sekalian alam beserta isinya mengakuinya. Itulah ilmu. Jadi arti ilmu itu adalah cahaya. Jadi kalau dengan ilmu manusia itu akan ibaratnya seperti lampu. Di tempat gelap ia menerangi sesuatu yang gelap. Kira-kira seperti itu. Jadi isinya selalu penuh dengan manfaat. Itulah yang dikatakan berkah atau ridho. Arti berkah itu kan manfaat isinya. Ridho itu yang disetujui melalui yang baik-baik, yaitu Allah. Itulah pemahaman tentang ilmu dan ibadah, atau menjalankan amal ibadah tanpa ilmu akan diliputi kegagalan, kesia-siaan, atau kebodohan. Jadi marilah kita menyikapi segala sesuatu itu dengan ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata perbuatan hanya mengesahkan Allah. Namun jika ada yang belum mengerti, belajarlah kepada yang mungkin mengerti tentang ilmu, yaitu guru atau ustadz atau orang-orang yang memahami tentang ilmu agama, yaitu Islam, agar tidak gagal paham atau ikhtibar di saat kita mau menjalankannya, karena itu sudah berhubungan gaib. Setidaknya harus ada yang membimbing, karena ilmu itu memang ada dua, ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang melalui belajar. Namun yang terbaik itu memang langsung, namun tidak bisa sembarangan mengatakan dan mengerjakannya. Setidaknya harus dipelajari dulu, karena ilmu itu hanya diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW atau Nabi yang 25 tersebut. Ibaratnya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amanah untuk menyebarkan kebaikan. Setidaknya kita bisa membuka sejarah tentang nabi, waliullah, ulama dan sebagainya, apa makna dari ilmu tersebut. Namun saya menerapkan ini, saya tidak mengakui orang baik, orang benar atau nabi yang kesekian kali, tidak. Namun yang saya yakini, hidup itu tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau sungguh-sungguh. Nabi manusia, kita manusia. Waliullah manusia, kita pun manusia. Ulama manusia, kita pun manusia. Yang terpenting jangan mengatakan kita nabi, kita wali ataupun ulama. Setidaknya apa yang kita perbuat itu adalah perjalanan syariat Nabi. Jadi kita menjalankan syariat Nabi, perjalanan para waliullah, dan kita menjalani jejak atau mengikuti perjalanan Rasulullah. Begitu juga ulama, kita menjalankan cara-cara ulama. Nanti setelah kita menjalankan itu, pasti ada yang merasakan apa yang kita jalankan tersebut. Setidaknya bisa menilai, mungkin ya saya awalnya dari orang yang betul-betul keliru, dari golongan orang-orang yang kasar atau premanisme dan sebagainya. Namun setelah saya sadar, belajar dengan yang sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar Allah itu maha benar, maha adil, maha nyata. Melalui perjalanan di dunia ini bisa kita mengerjakannya. Ia hakikatnya zat atau goib, namun ia bisa menunjukkan secara yang nyata melalui perbuatan kita yang baik-baik. Insya Allah kita bisa mengenal secara lahir maupun batin, secara nyata maupun logika. Jadi tinggal kita menjalankan sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk yang lainnya. Itulah yang dikatakan Allah, kun fayakun. Jika terjadilah maka terjadilah, jika ia mengendaki. Kembali kepada kita yang menjalankannya. Jika kita sudah benar-benar ikhlas, bersih, niat semata-matanya karena Allah, insya Allah itu nanti akan bertemu di saat kita menjalaninya, di saat kita tidak disangka-sangka. Jadi menjalankan segala sesuatu itu harus ikhlas. Jangan berharap karena ingin ini, ingin itu, atau ingin surga, ingin mendapat dan sebagainya yang kita harapkan melalui yang nyata tersebut. Intinya kosongkan pikiran yang seperti itu. Urusan tentang dunia namun syariatnya dijalani, tapi hanya karena Allah, 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 Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang didapatkan, serahkan kepada Allah. Itu urusan kita. Rezeki itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jalani saja sesuai kemampuan kita, sesuai kebutuhan kita, insya Allah dengan sungguh-sungguh. Namun kita targetkan, kita sesuaikan, insya Allah apa yang mau kita raih, jika Allah yang sudah mengendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita sifatnya lillahi ta'ala,
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti para jejak Nabi sebagai contoh yang kita jalani, mengikuti para jejak waliullah ataupun ulama sebagai keteguhan yang kita genggam untuk kekuatan di dalam diri menjalankan hidup ini, agar kita bisa menyikapinya dengan tenang, sabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, selalu yakin dengan kebaikan yang sebenarnya akan menyelamatkan kita selama di dunia dan di akhirat. Jadi seperti itulah menurut pemahaman yang saya pikirkan, dikolaborasikan dengan intisari atau pokok dari segala pokok melalui ilmu Allah, hukum-hukum Allah, dan aturan yang Ia berikan kepada kita semua untuk kita pelajari sebagai wadah, sebagai tuntunan, sebagai dasar, sehingga hidup itu berpasangan. Ibaratkan lapar makan, ngantuk tidur. Jadi semuanya akan aman jika ditempatkan dengan sesuatu yang pada tempatnya, baik buat kita, baik buat semuanya. Semoga mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini, yaitu tentang ilmu dan ibadah, atau menjalankan ilmu atau menjalankan amal ibadah tanpa ilmu akan diliputi kebodohan. Maka pahamilah dulu apa itu ilmu, apa itu ibadah, sehingga kita menjalankannya dengan yang sebenar-benarnya karena kita sudah mengerti. Jika sudah seperti itu, kita wajib membagikannya kepada yang lain agar yang lain sama-sama menuju yang baik-baik, bersatu kompak dengan hati yang bersih, hayun, ikhlas mata-mata menuju ridha Allah, muraqabah Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat dan yang mendengar, dan mohon maaf berlimpah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesalahan hanyalah dari saya, kebenaran hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rekan-rekan, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mari saling melengkapi dan memperbaiki menuju yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.